Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kembali hari ini Allah beri kita kesehatan untuk bertemu lagi pada hari Rabu pada mata pelajaran fikih. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan masih tentang puasa Ramadan. Mengulang sedikit tentang materi kita yang telah lalu, apa itu pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Untuk hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang sunnah puasa. Ada beberapa yang menjadi sunnah puasa, antara lain yaitu yang pertama mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kita sahur itu makannya tidak tengah malam seperti pukul 1 atau pukul 12, tetapi mendekati waktu imsak. Kalau waktu imsaknya itu sekitar setengah 5 subuh, maka yang lebih tepat itu makan sahurnya yaitu pukul 4. Jadi mengakhirkan makan sahur itu termasuk dalam sunnah puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Apabila terdengar beduk azan maghrib, maka segeralah untuk berbuka puasa. Jangan dilambat-lambatkan berbukanya. Menyegerakan berbuka juga itu termasuk dalam sunnah puasa. Yang ketiga, yang termasuk dalam sunnah puasa itu adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Apa doanya? Zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi sebelum buka puasa, baca dulu doa berbuka puasa. Yang keempat, yang termasuk dalam sunnah puasa adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Contohnya seperti berbuka dengan makan kurma. Yang kelima, memberi makan orang yang berpuasa. Artinya kita membukakan puasa bagi orang yang berpuasa dengan memberi makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa untuk menu saat dia berbuka puasa, itu juga termasuk ke dalam sunnah puasa. Yang keenam, banyak-banyak bersedekah. Bersedekah di bulan puasa termasuk dalam sunnah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak tadarus Al-Quran. Jadi banyak-banyak mengaji, banyak-banyak tadarus Al-Quran, itu akan mendapat pahala, yaitu pahala daripada sunnah puasa. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan ataupun minum walaupun sedikit tetapi disengaja, maka puasanya batal. Tetapi kalau memang tidak sengaja atau lupa, tidak akan membatalkan puasa. Jadi contohnya, jika seseorang sedang berpuasa, dia lupa kalau saat itu dia lagi puasa, maka dia makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Tetapi tidak disengaja atau lupa. Tetapi kalau disengaja walaupun sedikit, maka puasanya akan batal. Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid bagi seorang perempuan. Jika dia sedang berpuasa setengah hari atau beberapa jam, tiba-tiba dia haid, maka puasanya batal. Yang keempat, gila. Saat pagi dia berpuasa, dia dalam keadaan masih baik-baik saja, tiba-tiba siang hari dia hilang akalnya atau berubah menjadi gila, maka puasanya juga batal. Yang kelima, yang dapat membatalkan puasa yaitu pingsan atau tak sadarkan diri. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja orangnya? Yang pertama, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu orang yang sakit. Jadi apabila kita sakit, memang betul-betul sakit, kita tidak bisa untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir, tapi tujuannya untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Yang ketiga, orang yang sudah tua atau lemah. Contohnya seperti kakek atau nenek kita yang sudah tua, memang sudah tidak berpuasa, lemah, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah orang yang lagi hamil atau ibu yang lagi menyusui. Tetapi walaupun diperbolehkan tidak berpuasa, tetap harus menggantinya di lain hari. Jadi kalau setelah Ramadan, Idul Fitri, maka setelah itu wajib bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa Ramadan tadi untuk mengganti sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tua atau orang yang sudah lemah? Mereka tetap tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan walaupun sudah selesai Ramadannya, sudah selesai Idul Fitrinya, tetap mereka tidak bisa menggantinya. Maka bagi mereka itu cara menggantinya adalah dengan cara membayar fidyah. Membayar fidyah itu sejumlah apa yang kita makan pada hari itu. Misalnya kita 3 kali makan hari itu sejumlah uang 15.000, maka dikalikan sejumlah hari yang kita tinggalkan. Jadi sehari 1 kali makan misalnya 5.000, kebiasaan orang itu makan 3 kali sehari, maka 3 kali 5.000 15.000 digantikan. Misalnya 7 hari dia tidak berpuasa, maka 15.000 dikalikan 7.000, sejumlah itulah dikasihkan kepada fakir miskin. Yang terakhir itu tentang hikmah puasa Ramadan. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti akan mengandung hikmah atau suatu pelajaran, termasuk juga dengan puasa. Puasa itu dapat melatih kita dalam kesabaran. Sabar menunggu azan maghrib. Jadi dari imsak terus tidak makan dan minum serta meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sampai dengan maghrib, baru kita bisa makan. Atau melatih kesabaran kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa itu juga dapat menyehatkan badan. Setelah 11 bulan kita makan, minum, maka tiba waktunya untuk kita untuk tidak makan-makan. Jadi kalau ibaratkan mesin itu istirahat dulu 1 bulan Ramadan. Maka puasa itu bukan membuat kita sakit, tapi membuat badan kita menjadi sehat. Yang keempat, akan menumbuhkan kasih sayang kita kepada fakir miskin, di mana saat itu kita akan merasakan bagaimana rasanya lapar bagi mereka yang tidak bisa makan. Nah, maka akan tumbuh kasih sayang kita kepada fakir miskin. Yang kelima, menghindarkan diri dari perbuatan keji. Jadi kalau kita lagi puasa ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, kita teringat kita lagi berpuasa, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi puasa itu juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat membawa manfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.